Selamat pagi Pak Nur. Selamat pagi Pak Eko. Asik. Gimana kabar? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah ya. Baik Pak Nur. Kemarin kita sudah janjian bahwa hari ini saya akan melakukan kegiatan supervisi ya. Di mana supervisi ini akan mengamati Pak Nur tentang coaching yang akan Pak Nur lakukan dengan coachingnya gitu ya. Betul. Untuk itu, nah sebelum kita masuk ke kegiatan apa namanya supervisinya, coachingnya gitu ya. Nah, saya ingin menanyakan beberapa hal dulu kepada Pak Nur gitu ya. Ya, mangga Pak Eko. Nah, baik Pak Nur, untuk yang pertama, untuk hari ini Pak Nur ingin saya bantu kembangkan kompetensi yang mana ini? Kalau secara kompetensi kita tahu ada 3 sebetulnya ya. Yang pertama itu adalah kehadiran penuh, yang kedua itu adalah mendengarkan secara aktif, yang ketiga itu adalah memberikan pertanyaan yang berbobot gitu. Barangkali secara umum sih 3 hal itu Pak Eko gitu. Akan tetapi mungkin lebih khususnya saya itu ingin kedua hal sih sebetulnya. Yang pertama adalah mendengarkan secara aktif gitu. Dan yang kedua itu adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak Eko gitu. Oke, jadi untuk hari ini Pak Nur akan yang ingin nantinya saya akan amati yaitu tentang mendengarkan aktif dan Betul, juga mengajukan pertanyaan berbobot gitu ya Pak. Betul. Oke, baik. Yang kedua nih Pak Nur, kira-kira bagaimana penilaian Pak Nur tentang hal yang akan kita kembangkan hari ini? Jadi kan Pak Nur menyebutkan mendengarkan aktif ya, dan betul. Juga mengajukan pertanyaan berbobot. Oke. Kalau menurut saya sih sepertinya ini akan optimis gitu ya, karena secara kemampuan juga kita sudah pernah belajar ya tentang praktek coaching gitu. Jadi saya rasa dalam kegiatan coaching nanti saya bisa maksimal sih untuk melaksanakan kegiatan coaching dengan coach saya Pak Eko. Jadi secara tidak langsung Pak Nur juga berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kemampuan Pak Nur dalam dua hal tadi ya Pak Nur ya. Oke, kalau begitu silakan nanti hadirkan coachingnya, nanti kita akan amati bersama kegiatan coaching yang akan Bapak lakukan. Oke, baik Pak Eko. Terima kasih Pak Eko. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Pak Ahmad? Alhamdulillah sehat. Lama nih kita ketemu lagi nih Pak Ahmad di sini. Iya. Oke, Pak Ahmad kemarin sempat ya nelpon saya gitu, katanya ada hal yang ingin dibicarakan nih Pak Ahmad. Nah, kira-kira tentang hal apa itu Pak Ahmad kalau boleh tahu? Iya Pak, sejujurnya ada sih yang ingin saya sampaikan. Kayak kemarin saya hubungin Pak Nur Hadi untuk coaching hari ini. Yang mungkin yang ingin saya tanyakan adalah kepada diri saya sendiri Pak Nur Hadi. Saya ini merasa kurang percaya diri, masih gugup dalam melakukan presentasi. Gitu Pak Nur Hadi. Oke, mungkin di sini yang ingin Pak Ahmad bahas gitu ya tentang pribadi Pak Ahmad itu ya, jadi kemampuan diri barangkali gitu. Kalau Pak Ahmad memang ketika presentasi itu masih terasa gugup gitu ya Pak Ahmad. Iya betul. Ya, nah mungkin bisa diceritakan Pak Ahmad gitu. Apa sih yang menyebabkan Pak Ahmad itu bisa gugup gitu ketika presentasi Pak Ahmad? Nah mungkin dari bawaan pribadi saya sendiri kali Pak ya. Saya merasa gugup, kadang kaku gitu ketika menyampaikan presentasi. Jadi kalau melihat orang-orang presentasi tuh tegang gitu. Kalau pikiran saya, kok orang lain bisa lancar gitu kan. Saya masih agak kaku atau gugup gitu Pak Nur. Oke.
Berarti secara spesifik gitu Pak Ahmad ingin bisa lancar gitu ya Iya, ketika presentasi di depan umum. Jadi seperti ingin mengalir biasa gitu Pak Ahmad ya. Jadi materinya tersampaikan gitu. Dan juga Pak Ahmad pun ketika menyampaikan materinya ingin santai gitu Pak Ahmad ya, ingin Iya. enjoy gitu. Sama seperti ketika Pak Ahmad melihat orang lain melakukan presentasi gitu. iya. Oke. Baik Pak Ahmad, mungkin kita langsung ke identifikasi masalah nih Pak Ahmad. Itu berarti kalau boleh lebih spesifik itu merasa tegang atau gugupnya itu ketika presentasi di offline, di luring atau memang di daring gitu. Atau mungkin kedua-duanya, Pak Ahmad. Kalau yang lebih berpengaruh itu presentasi ketika langsung, Pak. Langsung dengan ada audiensnya tetap Iya, muka begitu betul. ya. Itu yang bikin saya Lebih gugup, tegang gitu. ya, dibanding kalau kita di apa di Daring gitu. di daring mah bisa lah nggak terlalu. Yang kalau ketika langsung tatap muka, gugup Langsung bener. kelihatan face to face gitu Pak Ahmad ya dengan orangnya. Waduh, seperti saya di tengah, yang lain melihat ke kita gitu. Jadi Iya. merasa mungkin seperti yang gimana gitu ya, karena mata tuh ke kita semua. Iya. Oke Pak Ahmad. Baik, berarti kalau daring itu nggak begitu gugup ya, nggak begitu tegang. Berbeda dengan ketika Pak Ahmad melakukan presentasi langsung face to face dengan orang, dengan audiens gitu. Oke. Yang saya tangkap berarti itu ada dua permasalahan gitu ya. Yang pertama, kita akan cari solusi bareng-bareng Pak Ahmad ya gitu, untuk gimana caranya agar Pak Ahmad itu tidak gugup, dan yang kedua adalah menyampaikan presentasi itu seperti enjoy gitu ya, santai seperti yang Pak Ahmad sering melihat orang-orang melakukan presentasi begitu. Ya. Nah, baik, kira-kira nih Pak Ahmad, kalau Pak Ahmad itu kan pernah menjadi audiens juga gitu ya, pernah melihat orang di depan umum melakukan presentasi gitu. Nah, Pak Ahmad pun pasti pernah melihat, wah orang ini hebat nih gitu ya, melakukan presentasi kok seperti lancar, seperti enjoy gitu ya, tidak tegang, tidak ada masalah apapun gitu. Nah, hal apa sih yang Pak Ahmad lihat dari orang ketika memang dia melakukan presentasi yang Pak Ahmad anggap ini, wah ini bagus nih gitu. Apa tuh kira-kira Pak Ahmad? Mungkin kalau dari saya ketika menjadi audiens melihat orang lain presentasi, mungkin saya bertanya gitu Pak ya, bertanya ke orang tersebut atau menanyakan bagaimana sih biar nggak terlalu gugup atau kaku dalam hal presentasi. Kemudian juga mungkin saya lebih lihat-lihat atau bertanya ke teman yang lebih berpengalaman atau ke yang lainnya, mungkin itu Pak Nur Hadi. Oke, mungkin itu salah satu cara Pak Ahmad gitu ya, supaya untuk bisa melakukan presentasi dengan tidak gugup dan tidak tegang gitu. Nah, selain itu Pak Ahmad mungkin ada hal-hal yang lain gitu yang bisa membantu Pak Ahmad ketika presentasi itu merasa lebih santai gitu. Apa tuh kira-kira Pak Ahmad? Yang lainnya yaitu saya berusaha membuat slide atau presentasi tersebut menjadi lebih menarik, menjadi lebih mudah, dan ada timbal balik dari audiens itu menjadi hidup gitu Pak. Itu mungkin hal yang bisa menyebabkan Pak Ahmad lebih santai gitu ya, lebih enjoy ketika memang melakukan presentasi gitu. Nah, baik Pak Ahmad. Berikutnya nih Pak Ahmad, itu ketika memang Pak Ahmad melakukan presentasi itu, Pak Ahmad tuh lebih enak melihat ke audiens gitu, atau memang lebih enak fokus saja ke materi yang akan Pak Ahmad sampaikan gitu? Kalau saya lebih berusaha keduanya Pak ya. Fokus kedua-duanya. Fokus keduanya. Di satu saat saya melihat slide presentasi, setelah slide presentasi baru saya melihat ke audiens. Audiens ya. Menjadi dua arah. Dua arah gitu ya. Oke Pak Ahmad. Nah baik, kira-kira nih kekuatan apa sih yang Pak Ahmad miliki gitu agar memang presentasi yang Pak Ahmad lakukan ini supaya lebih maksimal gitu? Mungkin kalau
yang lebih maksimal saya usahakan lebih banyak bertanya sama Sama yang sudah ahli yang gitu sudah ya. ahli, mentor atau teman sejawat yang sudah berkiprah presentasi di mana-mana, itu kan menjadi minta saran dari beberapa yang ahli. Kemudian saya juga berusaha latihan lagi Pak, latihan lagi minimal di depan cermin lah untuk Jadi sebelum meningkatkan praktek ekspresi ke itu. lapangan itu coba sendiri dulu Iya, ya Pak Ahmad betul, ya. sendiri. Wah, Mudahan luar itu biasa bisa Pak Ahmad nih. minimalisir Iya. menjadi kegugupan saya atau aku nanti saat presentasi. Oke. Tadi Pak Ahmad sudah banyak gitu ya menyampaikan tentang beberapa cara itu untuk bisa memaksimalkan potensi Pak Ahmad ketika memang melakukan presentasi gitu. Nah, baik. Tadi juga Pak Ahmad sudah mengutarakan di sini bahwa memang ada juga ya yang bisa dimintai bantuan gitu. Jadi ketika Pak Ahmad, aduh saya bingung nih harus seperti apa, maka Pak Ahmad bertanya kepada orang gitu ya, kepada teman atau memang yang sudah profesional, yang sudah ahli gitu ya, ketika melakukan presentasi gitu. Nah, baik Pak Ahmad. Nah, kira-kira nih dari yang sudah Pak Ahmad sampaikan tadi gitu ya, kalau kita buat semacam perencanaan gitu, Pak Ahmad mau mulainya kapan tuh untuk melakukan semua hal yang sudah Pak Ahmad sampaikan tadi gitu? Perencanaan yang saya akan lakukan insya Allah mulai dari beberapa pekan ini Pak, untuk membuat rencana misalkan agar yang tadi yang saya ingin sampaikan saat presentasi dan persiapan insya Allah mulai dari pekan ini saya persiapkan dengan sebaik dan maksimal mungkin. Oke. Nah, kira-kira nih kapan Pak Ahmad melakukan presentasi, dalam minggu ini kah atau memang bulan depan kah atau kapan tuh? Ada lagi jadwal tuh untuk presentasi kira-kira? Ada jadwal presentasi sekitar 2 atau minggu ini Pak. Atau 2 minggu ke depan mungkin ya? Depan. Oke. Nah, berarti sudah ada cukup banyak waktu barangkali Pak Ahmad untuk bisa menyiapkan gitu segala persiapannya gitu. Oke. Nah, Pak Ahmad, selain itu juga nih kira-kira ada tidak ya yang bisa membantu gitu dalam semacam mengingatkan Pak Ahmad gitu untuk bisa tanggung jawab gitu ya, ketika sudah punya perencanaan nih gitu, sudah matang, sudah dari A sampai Z gitu ya. Nah, kan kadang kita juga butuh komitmen yang tinggi gitu ya. Nah, kadang nih perencanaan yang sudah kita buat itu suka ada saya ada perasaan malesnya gitu ya, ada perasaan lupanya atau nanti aja gitu kan. Nah, kira-kira untuk bisa komitmen gitu ya, untuk tanggung jawab terhadap apa yang sudah Pak Ahmad rancang ini, apa tuh yang bisa Pak Ahmad laksanakan gitu? Komitmen saya dalam hal presentasi ini mulai dari sendiri Pak ya. Dari sendiri harus lebih semangat lagi, lebih prepare yang lebih bagus Lebih lagi, matang gitu lebih ya. matang lagi, Betul. dan berusaha mungkin melawan rasa gugup saya ketika presentasi dengan yang tadi saya sampaikan, dengan berlatih di depan cermin dan membuat tampilan slide yang lebih menarik lagi agar suasananya lebih hidup, ada feedback dari audiensnya lebih menarik lagi, seperti itu Pak. Oke. Wah, luar biasa nih Pak Ahmad, sudah banyak menyampaikan gitu ya, dari pertama sampai akhir tadi. Cuman sayang Pak Ahmad nih, sesi kita sudah mau berakhir gitu ya. Tapi masih ada penasaran gitu, dalam artian nanti ketika Pak Ahmad sudah melaksanakan kegiatan presentasi gitu ya dengan segala rencana Pak Ahmad, nanti mungkin kapan-kapan waktu kita coba untuk ngobrol lagi Pak Ahmad ya gitu. Iya, siap. Saya ingin tahu nih gitu kira-kira perkembangannya seperti apa gitu. Apakah memang Pak Ahmad lebih enjoy gitu ya, lebih ada peningkatan, atau memang aduh Pak Nur saya masih kurang nih atau gimana gitu ya Pak Ahmad ya? Iya, baik. Oke. Kalau Saya gitu sendiri mengucapkan terima kasih Pak Nur Hadi sama-sama Pak Ahmad, sama-sama. Untuk coaching hari ini. Saya juga merasa sedikit lega gitu kan dengan adanya. Karena sudah tercurahkan gitu ya, apa yang beban pikirannya Pak Ahmad barangkali gitu. Oke, itu saya Pak Ahmad. Sampai ketemu nanti di kegiatan berikutnya. Nanti kita calling-calling Pak Ahmad ya untuk janjian ketemu di hari kapan, dan tanggalnya pun tanggal kapan nanti kita bisa saling menghubungi Pak Ahmad ya. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
Gimana Pak Nur Hadi setelah kegiatan Alhamdulillah, coaching? lega Pak Eko sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan coach saya gitu. Oke. Baik, tadi saya sudah melihat, mengamati secara langsung tentang proses coaching yang sudah Pak Nur Hadi lakukan gitu ya. Nah, kira-kira nih bagaimana nih Pak Nur Hadi menilai performa Pak Nur Hadi ketika coaching tadi? Oke, kalau saya melihat secara pribadi gitu ya, melihat ke diri saya sendiri, itu sudah cukup puas gitu, karena memang secara kemampuan yang saya miliki, saya sudah dikeluarkan secara maksimal gitu, walaupun memang saya juga tidak menutup kemungkinan gitu ya, ada di part-part tertentu yang memang masih kurang gitu, tapi kalau secara keseluruhan menurut saya pribadi, melihat performa saya ketika coaching tadi sih sudah cukup puas Pak Eko. Eh, Kenapa nih Pak Nur Hadi menilai performa tadi seperti demikian? Oke. Karena saya merasa sudah mengeluarkan gitu sih kemampuan yang saya punya, ya saya sudah digunakan ketika memang praktek coaching tadi gitu. Tapi hanya saja mungkin apa ya namanya itu adalah di beberapa part itu yang mungkin saya merasa kok masih ada kurangnya gitu. Tapi memang dari kompetensi awal yang saya dengan Pak Eko sudah dibicarakan sebelum praktek coaching tadi, itu kan ada dua gitu. Yang pertama adalah mendengarkan secara aktif, dan yang kedua adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kalau untuk ke arah sananya, itu memang yang saya rasa sudah tercapai gitu, karena si coach pun sudah mengeluarkan ide-idenya, sudah mengeluarkan pendapat-pendapatnya dari pertanyaan yang saya ajukan. Nah, dari situ pun saya menganggap bahwa memang secara indikator kegiatan coaching tadi sudah terlaksana gitu, sudah tercapai semua, karena memang dua hal itu yang ingin saya targetkan dalam kegiatan coaching tadi Pak Eko. Begitu. Baik, baik. Pak Nur Hadi, tadi kan saya sudah mengamati gitu ya tentang coaching yang Bapak lakukan gitu ya. Kira-kira boleh nggak saya menyampaikan pendapat saya? Silahkan Pak Eko, silahkan. Oke, baik. Tadi ketika coaching saya sudah mencatat beberapa hal gitu ya Pak Nur Hadi ya. Yang pertama tadi kan yang ingin Bapak kembangkan adalah tentang mendengarkan aktif. Betul. Dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Oke. Untuk apa namanya mendengarkan aktif tadi, saya sudah melihat Pak Nur Hadi sudah sangat baik sekali dalam mengembangkan kompetensi ini ya. Terlihat sekali ketika Bapak itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan konfirmasi kepada coachingnya. Nah, di situ apa namanya Pak Nur Hadi mengkonfirmasi, oh jadi seperti ini permasalahannya. Oh jadi Pak Nur tadi Pak Ahmad ya, Pak Ahmad itu sudah misalkan ketika Pak Ahmad menyampaikan pendapatnya seperti ini, Pak Nur Hadi mengkonfirmasi lagi. Nah itu sangat menurut saya sangat baik sekali gitu ya. Kemudian di bagian mengajukan pertanyaan berbobot, tadi saya sudah mencatat juga bahwa Pak Nur Hadi ini sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggali potensi dari coach gitu ya. Itu sangat bagus gitu ya. Nah, kemudian saya tanya nih, kira-kira bagaimana perasaan Pak Nur Hadi ketika apa namanya saya ungkapkan apa beberapa pendapat saya tadi gitu. Ya, pertama saya sangat berterima kasih gitu ya kepada Pak Eko, karena memang salah satunya kenapa saya ingin disupervisi oleh Pak Eko itu untuk meningkatkan potensi atau mungkin kemampuan saya di kegiatan coaching gitu. Jadi ketika dapat masukan dari orang lain, ketika dapat kritik ataupun saran, itu adalah hal yang sangat positif, yang sangat bagus gitu bagi diri saya, agar memang kegiatan coaching untuk selanjutnya yang akan saya terapkan terus itu bisa lebih berkembang daripada yang sekarang ini. Itu Pak Eko. Oke. Itu tadi saya sebutkan beberapa hal yang sudah baik gitu ya. Namun ketika saya amati tadi juga ada satu hal nih yang mungkin bisa ditingkatkan lagi kepada
proses coaching yang mungkin akan dilakukan Pak Nur Hadi lagi di lain kesempatan seperti itu Betul. ya. Yang pertama ini nih, tadi ketika ada di 1-2 bagian nih Pak Nur Hadi itu apa ya, coachingnya belum selesai menjawab itu langsung nih Pak Nur Hadi menyela. Masuk gitu ya. Iya, jadi Harusnya stop dulu mungkin ya, gitu, mungkin di pause gitu. mungkin Direm gitu Pak Eko ya. karena kita areanya ini mendengarkan aktif Betul, gitu ya, betul. baiknya coachingnya sampai selesai dulu menyampaikan pendapatnya, baru kita nanti dengan konfirmasi lagi gitu. Mungkin itu yang bisa ditingkatkan kurangnya gitu ya. gitu ya. Baik Pak Eko, terima kasih. Baik. Oke, Pak Nur Hadi, dari percakapan kita hari ini, kira-kira apa nih tindak lanjut dari Pak Nur Hadi untuk kedepannya? Baik, untuk tindak lanjut ke depan barangkali saya akan berlatih lagi gitu ya, untuk mempertajam lagi, untuk membiasakan praktek coaching ini gitu ya. Nah, mungkin kalau untuk coachingnya bisa dengan rekan sejawat atau mungkin rekan-rekan guru yang lain gitu, yang memang saya akan coba ngobrol-ngobrol secara singkat tapi ya dengan permasalahan yang real mereka alami gitu, agar ketika saya melakukan latihan-latihan tadi itu bisa lebih mempertajam lagi gitu untuk kemampuan saya gitu. Nah, barangkali di part yang tadi menurut Pak Eko masih kurang, akan saya coba tuh untuk latih gitu ya, akan saya coba perbaiki gitu ke rekan-rekan saya yang lain gitu, agar memang ketika nanti praktek coaching yang memang sesungguhnya itu bisa lebih sempurna lagi gitu Pak Eko. Baik, baik. Oke. Kira-kira nih Pak Nur Hadi, yang apa nih kira-kira Pak Nur Hadi apa ya, ibarat kata menindaklanjuti atau melakukan rencana tindak lanjut tadi, dan siapa nih yang kira-kira bisa membantu Pak Nur Hadi? Oke. Untuk itu saya rasa bisa dimulai lusa gitu, karena memang lusa itu apa ya, ada semacam pertemuan rekan guru gitu. Nah, jadi di sana nanti bisa saya sharing itu dengan guru rekan saya nih, kira-kira ada tidak nih yang mau kita coaching gitu ya, kita ngobrol-ngobrol secara santai, punya kendala apa nih atau mungkin punya keresahan apa, yuk coba kita ngobrol barangkali. Nah, itu bisa saya laksanakan di lusa nanti gitu. Nah, untuk barangkali untuk yang dapat membantu saya nanti bisa juga dari kepala sekolah barangkali bisa gitu. Karena kan kalau kepala sekolah itu ya boleh dibilang secara manajemen atau manajerialnya juga lihat kemampuan guru kan pasti lebih tahu gitu ya ketimbang gurunya sendiri. Nah, barangkali ketika nanti saya melakukan coaching itu dengan rekan saya di sekolah nanti, saya akan minta pendampingan gitu dengan kepala sekolah saya gitu, agar melihat seperti apa nih praktek coachingnya, apakah memang sudah baik ataukah memang masih ada yang kurang gitu. Nah, saya rasa hal itu akan saya laksanakan di lusa nanti Pak Eko gitu. Jadi untuk rencana tidak lanjutnya tadi yang bisa membantu Pak Kepala Sekolah ya. Betul Pak Eko. Akan dilaksanakan lagi ketika nanti lusa ya. Iya, Sepertinya betul. ini semesta sangat mendukung sekali dengan Iya, Pak Eko. ya. Kebetulan sekali gitu ya, di lusa ada pertemuan dengan guru. Iya, gitu ya. Betul itu pas sekali gitu momennya Pak Eko. Baik. Oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir nih Pak Nur Hadi. Dari pembicaraan hari ini kira-kira apa yang Pak Nur Hadi dapatkan? Oke. Yang saya dapatkan adalah dari pertemuan kali ini ternyata masih ada beberapa gitu ya hal yang kurang yang memang belum saya kuasai. Dan dengan kita ngobrol seperti ini dengan kegiatan coaching dan didampingi oleh Pak Eko, itu akan menambah bahan masukan kepada saya, dan saya tentunya akan semakin bertambah secara keilmuan dan akan semakin meningkat gitu ya untuk kegiatan praktek coachingnya nanti gitu Pak Eko. Baik. Oke Pak Nur Hadi, mungkin waktu kita juga tidak banyak gitu ya. Jadi yang terakhir saya ucapkan terima kasih sekali Pak Nur Hadi sudah sama-sama menyempatkan waktunya untuk kegiatan supervisi ini. Harapan saya nanti Pak Nur Hadi semakin baik dan baik lagi tentang kompetensi coachingnya gitu ya Pak Nur Hadi ya. Mungkin itu saja dari saya.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak wabarakatuh. Nur. Ya, sama-sama Pak Eko, sama-sama. Selamat pagi Pak Ahmad. Selamat pagi. Gimana Pak kabarnya? Hadi. Sehat? Alhamdulillah, baik Alhamdulillah, sehat. ya. Kabar Pak Nur Hadi gimana? Alhamdulillah Pak Ahmad, saya juga sehat nih di hari ini. Oke, gini Pak Ahmad. Pak Ahmad itu akan melaksanakan kegiatan coaching gitu ya? Iya betul Pak, Insya Allah hari ini saya akan melaksanakan coaching dengan coach saya nanti. Di hari ini juga berarti Iya, Pak Ahmad hari ini ya? juga. Oke, nah baik sebelum nanti Pak Ahmad melakukan kegiatan coaching, saya akan mengajukan Pak Ahmad ya beberapa pertanyaan gitu ya yang dapat nanti membantu Pak Ahmad untuk perbaikan atau mungkin masukan dalam kegiatan coaching nanti gitu ya Pak Ahmad. Siap Pak Nur. Nah, yang pertama adalah Pak Ahmad, Pak Ahmad itu ingin dibantu dikembangkan pada kompetensi yang mana Pak Ahmad? Kalau secara umum kompetensi itu ada 3 ya Pak ya, yaitu presence atau kehadiran penuh terhadap coach. Kedua adalah mendengarkan secara aktif dari coach dan mengajukan pertanyaan yang berbobot terhadap apa yang kita tanyakan nanti kepada coach. Gitu, Pak. Oke, nah yang berikutnya Pak Ahmad, bagaimana yang nanti Pak Ahmad ini yang ingin diamati dari ketiga kompetensi tadi, mungkin lebih spesifik gitu ya. Ingin yang mana tuh Pak Ahmad? Dari ketiga kompetensi yang tadi saya sampaikan, mungkin Pak Nur Hadi saya hanya tekankan di yang nomor 1 dan 1 dan 2, yaitu di kehadiran penuh terhadap coach dan mendengarkan secara aktif. Ya, berarti 2 itu ya, yang ingin Pak Ahmad amati gitu pada kegiatan coaching nanti begitu. Baik Pak Ahmad. Nah, menurut Pak Ahmad sendiri gitu ya, bagaimana Pak Ahmad menilai gitu untuk kegiatan coaching nanti? Seberapa yakin atau seberapa optimis Pak Ahmad gitu barangkali? Kalau untuk saat ini saya inginnya lebih yakin dan bisa minimal membantu coach nanti menjadi dia menemukan solusi yang akan dia sampaikan apa permasalahannya coach tersebut kepada saya nanti gitu Pak. Nah, yang berikutnya nih, apa nih harapan dari observasi gitu ya akan kita laksanakan bersama nanti Pak Ahmad? Harapan saya adalah ingin bisa mengembangkan potensi si coach nanti. Dia bisa berkembang potensinya yang terhadap nanti permasalahan yang dia akan sampaikan nanti. Kemudian secara pribadi nih, saya diri pribadi Pak, saya ingin sebagai coach itu bisa lebih berkembang lebih baik lagi dan bisa menuntun menuntun coach menjadi terbantu solusinya. Oke, baik Pak Ahmad. Oke, kalau gitu Pak Ahmad, nanti kita langsung saja barangkali ya. Kalau sudah ada coachingnya, maka kita akan langsung melaksanakan kegiatan coaching gitu ya. Nanti akan saya dampingi juga, agar nanti saya dapat melihat praktek kegiatan coaching seperti apa. Dan nanti setelah Pak Ahmad melakukan kegiatan coaching, nanti kita ngobrol lagi Pak Ahmad ya. Berarti pasca setelah nanti Pak Ahmad melakukan kegiatan coaching gitu. Nanti saya akan memberikan mungkin masukan atau mungkin nanti ada hal-hal yang bisa kita gali bersama dari hasil Pak Ahmad melakukan kegiatan coaching. Gitu ya Pak Ahmad ya? Ya, baik Pak Nur. Nanti kita ketemu di pas selesai gitu ya. Ini ya. Betul. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak Ahmad, sama-sama. Sebentar lagi coachingnya akan datang. Oh, akan datang. Oke, siap Pak Ahmad. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Gimana Pak Eko kabarnya? Alhamdulillah, tadi lumayan di sini tadi rada macet Pak, tapi alhamdulillah nyampe dengan selamat gitu ya Pak. Alhamdulillah. Oke. Silakan duduk. Siap, makasih Pak. Kemarin Pak Eko nge-WA saya ya, ada yang ingin disampaikan. Betul Pak. Ya. Kira-kira apa yang ingin kita sampaikan hari ini?
Gini Pak, jadi saya tuh ya mungkin hari ini mungkin rada sedikit curhat gitu ya Pak Oh, ya, curhat. tapi curhat-curhat mencari solusi ini Pak. Ya. Kebetulan untuk beberapa tahun ini saya rada ini Pak, sudah mencapai mungkin hampir mencapai ke titik jenuh gitu Pak, karena banyaknya tanggung jawab yang dibebankan sekolah kepada saya. Yang pertama, eh, tanggung jawab saya sebagai seorang guru, gitu ya Pak ya. Terus ada juga tambahan Ya. atau tugas tambahan yang berupa operator maupun sebagai bendahara begitu Pak. Wah, sangat luar biasa sekali Pak Eko ini ya tugasnya. Jadi merasa ini Pak ya, jenuh ya dengan rutinitas Betul. sekarang. Nah, sebelum kita mengarah ke pertanyaan, saya ingin tanyakan ke Pak Eko nih. Perasaan Pak Eko sekarang bagaimana? Eh, jadi kalau pas di sini sih saya sudah ini ya Pak ya, ketika pulang ataupun ya pulang dari sekolah ya udah gitu. Ada perasaan ketika saya meninggalkan kelas dengan karena tugas tambahan gitu ya Pak ya, saya jadi merasa eh, ada rasa gimana ya Pak ya, gimana sih kalau kita eh, Iya. apa namanya, kalau yang namanya utama tiba-tiba kita tinggalkan begitu saja gitu, saya jadi ada rasa bersalah gitu Pak sama siswa ketika meninggalkan tugas utama saya seperti itu Pak. Nah, meskipun itu juga ada tugas tugas tambahan itu juga untuk sekolah juga, tapi kan kita sebagai betul. guru nggak enak juga ya Pak ya kalau terus-terusan meninggalkan tugas utama untuk tugas tambahan saja gitu Pak. Ya, betul sekali Pak Eko ya yang disampaikan. Baik, kita langsung saja ya Pak Eko ya untuk coaching hari ini. Apa tujuan yang ingin Bapak capai dari sesi coaching hari ini? Saya sih pengen ketika nanti setelah berbicara dengan Pak Ahmad gitu ya, saya pengen nanti menemukan solusi-solusi atas permasalahan saya tadi gitu ya. Bagaimana mencari jalan keluar lah untuk menghadapi apa tadi, bagaimana membagi tugas saya, baik itu sebagai guru maupun sebagai bendahara dan operator gitu Pak. Oke, iya. Baik Pak Eko. Mungkin sekarang bagaimana apa yang akan Pak Eko hadapi nih terhadap situasi yang tadi Pak Eko sampaikan? Oke, menurut saya sih Pak, karena ini sudah 1-2 tahun gitu ya Pak ya, saya menjabat sebagai operator dan bendahara nih. Mungkin kedepannya saya pengen ini ya Pak ya, membagi tugas dengan rekan guru yang lain gitu ya. Tentunya, sebelum itu mungkin saya harus berbicara dulu dengan kepala sekolah gitu ya, tentang pembagian tugasnya seperti apa gitu. Kemudian apa namanya, saya juga pengen ini sih, dari solusinya dari diri saya sendiri gitu ya Pak ya, berupa apa ya tadi ya, mungkin dengan ini ya Pak ya, dengan membuat schedule gitu ya Pak ya. Karena kan kalau cuman untuk operator, kalau nanti semisal apa solusi yang pertama dengan kepala sekolah itu tidak berjalan dengan baik, mungkin saya bisa dengan menggunakan schedule untuk merapikan lagi agenda-agenda saya seperti itu Pak. Masya Allah. Mudahan kita akan mencari solusi bersama-sama ya Pak Eko dalam coaching hari ini. Baik Pak Eko, nah dari yang Pak Eko tadi sampaikan tentang apa membuat schedule dan selain sebagainya, rencana aksi apa yang ingin Bapak capai dari
yang Bapak sampaikan tadi dari yang schedule tadi? Rencana tentang, iya tadi kalau untuk rencana ke depannya mungkin saya yang pertama berbicara dulu kepada apa namanya kepala sekolah Salah. untuk bagaimana caranya biar kita bagi-bagi tugas gitu ya Pak ya. Cuman ya saya menyadari Pak, di sekolah saya itu untuk yang bisa IT itu sangat minim. Tuh. Kebetulan kan untuk tugas bendahara maupun operator itu dibutuhkan eh, kemampuan IT ya Pak ya, karena bersinggungan langsung dengan laptop gitu ya. Iya. Terus makanya untuk rencana yang lain mungkin saya bikin schedule gitu ya, karena saya pikir sih oh iya bener, jadi untuk kegiatan operator ini tidak setiap hari Pak. Jadi kegiatan operator itu dilakukannya di waktu-waktu tertentu. Tapi di waktu-waktu tertentu itu, nah ini yang biasanya sering numpuk gitu Pak. Jadi misal kayak di bulan sekarang ini nih Pak. Iya. Jadi di bulan sekarang ini saya karena operator gitu ya, saya harus mempersiapkan e-rapot. Kemudian mempersiapkan bukan e-rapot untuk kelas saya doang, Iya. tapi untuk semua kelas. Kemudian apa namanya? Laporan bos juga. Kemudian perencanaan bos yang untuk tahun ke depan, yang tahun 2024 begitu Pak. Jadi mungkin saya harus bikin schedule, merencanakan oh bulan ini nanti tagihannya apa, tagihan apa gitu. Jadi saya bisa mempersiapkan di jauh-jauh hari sebelum deadline-nya seperti itu. Baik dari rencana schedule Pak Eko itu berarti bisa ini ya membagi waktu ya antara apa operator dan mengajar di kelas itu agar bisa Ya. anak-anak apa asal apa keduanya bisa terfasilitasi lah. Betul. Baik dari tadi Pak Eko sangat bagus sekali ya apa ya sebenarnya itu solusi dari Pak Eko. Nah dari yang tadi Pak Eko sampaikan prioritas yang Pak Eko lakukan dalam rencana tadi itu apa ya prioritasnya? Ya. Mungkin kalau tadi kan saya sebutkan bahwa guru di sekolah saya itu kan memang sedikit gitu ya Pak yang bisa IT. Mungkin prioritas saya adalah membuat rencana itu tadi Pak. Membuat rencana apa kegiatan-kegiatan apa saja yang di setiap bulannya gitu ya Pak ya. Jadi misal kalau di bulan Juli kan ada tuh kegiatan PPDB, berarti saya siapkan di situ jauh-jauh hari sebelum itu. Kemudian oh laporan bos di pertengahan tahun berarti di bulan Juni. Gitu. Mungkin itu sih Pak prioritas saya untuk membuat ini ya, membuat schedule itu tadi ya. Perencanaan tiap bulannya seperti apa gitu. Jadi itu satu prioritasnya Pak ya, sekaligus mungkin masuk ke strategi ya nanti ya. Betul Pak. Baik Pak Eko. Itu yang tadi Pak Eko sampaikan menurut saya itu adalah tahapan-tahapannya yang sangat bagus sekali ya Pak Eko ya. Yang disampaikan prioritasnya sudah bagus lagi. Nah baik sekarang dari langkah-langkah yang Pak Eko sampaikan dari rencana aksi tadi. Nah, sekarang mau dibawa kemana nih? Komitmen ya, istilahnya komitmen apa yang Pak Eko buat tadi agar bisa lebih ini kan komitmen itu berkaitan dengan tanggung jawab ya. Nah, bagaimana sejauh mana komitmen Pak Eko terhadap rencana yang tadi disampaikan? Oke. Jadi kalau saya rencananya untuk komitmen ini saya akan melakukannya mungkin di awal tahun ya Pak. Kita kan sudah di akhir tahun seperti itu ya Pak ya. Jadi saya rencanakan untuk di Januari nanti saya sudah mulai nih membuat schedule tiap bulannya gitu ya Pak ya. Tentang tagihan-tagihan tiap bulannya seperti apa. Kemudian
Mungkin kalau untuk yang karena komitmen juga harus ada yang mengingatkan gitu ya Pak ya. Iya, Jadi mungkin saya harus minta bantuan kepada kepala sekolah gitu ya Pak ya, untuk sekedar mengingatkan tentang tagihan-tagihan saya gitu. Jadi sebelum deadline ataupun sebelum dinas itu meminta tagihan tentang tugas saya sudah harus paling enggak ada yang mengingatkan saya, yaitu kepala sekolah tadi ya Pak ya, untuk sekedar mengingatkan, oh nanti di bulan ini seperti ini gitu. Jadi itu sih. Jadi dari komitmen tadi yang Pak Eko sampaikan, kepala sekolah yang akan membantu ya. Betul. Nah, mungkin ada lain selain kepala sekolah yang membantu Pak Eko nanti? Mungkin ada sih Pak satu rekan saya namanya Pak Tani gitu ya. Karena Pak Tani ini mungkin rekan saya yang bisa untuk saya andalkan untuk dalam hal IT gitu Pak. Jadi ketika saya ada tugas, mungkin saya bisa bagi-bagi tugas dengan beliau gitu Pak. Selain kepala sekolah tadi ada Pak siapa namanya? Pak Tani. Pak Tani ya, yang membantu Pak Eko nanti. Baik, Pak Eko, ini yang akan saya terakhir tanyakan ya. Nah, yaitu tindak lanjutnya seperti apa dari sesi coaching kali ini? Oke. Mungkin dari percakapan dengan Pak Ahmad gitu ya, saya jadi menemukan beberapa solusi tentang masalah saya nih Pak. Yang pertama tadi yang akan saya lakukan ke depannya, saya akan berbicara dengan kepala sekolah saya untuk membagi tugas yang saya emban gitu ya Pak ya, dengan rekan guru yang lain. Kemudian planning yang kedua, mungkin kalau tidak bisa dibagi sudah mentok, mungkin saya akan membuat yang namanya schedule ya Pak ya, atau jadwal kegiatan saya seperti itu yang berkaitan dengan bos gitu. Tapi kalau untuk tugas utama saya sebagai guru mungkin sih kan sudah harus setiap hari gitu ya Pak. Jadi memang sudah ada untuk jadwalnya seperti itu. Terus untuk mengingatkan saya, mungkin saya akan meminta bantuan kepada Bapak Kepala Sekolah ya Pak ya. Kemudian kalau dalam hal pekerjaan mungkin nanti saya akan meminta bantuan kepada Pak Tani, selaku rekan kerja saya yang bisa diajak untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan IT gitu Pak. Baik Pak Eko, sebelum kita tutup coaching kali ini, ada yang mau disampaikan lagi atau tidak? Alhamdulillah sih Pak, jadi setelah melakukan coaching ya, percakapan dengan Bapak, saya jadi tercerahkan gitu Pak ya. Saya jadi menemukan solusi atas permasalahan-permasalahan saya yang tadinya jenuh. Mungkin setelah percakapan ini saya juga akan terbuka lagi nih Pak pemikiran saya untuk apa yang akan saya lakukan ke depannya gitu. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Eko atas kesempatannya ke sini ya. Iya, sama-sama Pak. Coaching hari ini, mudah-mudahan yang Pak Eko persiapkan segala macamnya, saya doakan bisa berjalan dengan lancar. Amin. Dan tetap semangat Pak Eko ya. Mudah-mudahan tidak jenuh lagi. Siap. Saya Baik, juga terima kasih Pak Eko. Saya juga ucapkan terima kasih nih Pak, karena dengan berdiskusi atau berbincang dengan Bapak, saya jadi menemukan solusi atas permasalahan saya. Ya Pak ya. Baik, sama-sama Pak Eko. Ya. Baik, terima kasih Pak. Saya pamit dulu ini Pak. Iya, baik. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Ahmad, wah luar biasa nih. Tadi sudah melakukan kegiatan coaching ya bersama coachingnya Pak Ahmad. Mungkin pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol Pak Ahmad ya untuk menyampaikan apa yang sudah saya catat ya, apa yang sudah saya amati di kegiatan coaching tadi gitu ya. Nah, baik Pak Ahmad nih. Menurut Pak Ahmad sendiri, bagaimana Pak Ahmad menilai performa dalam kompetensi tadi gitu Pak Ahmad? Alhamdulillah sih, yang pertama Pak Nur Hadi, coaching tadi saya dengan
Koci ya, yaitu Pak Eko berjalan lancar dan dari ketiga kompetensi yang awal kita sampaikan itu saya rasa tersampaikan semuanya seperti itu Pak Nur Hadi. Dan menurut saya lebih lebih percaya diri lah dalam coaching tadi dengan coach saya tadi. Oke. Apakah sudah cukup puas Pak Ahmad dengan kegiatan coaching tadi? Untuk saat ini alhamdulillah cukup puas. Cukup puas. Coaching hari ini dengan Pak Eko tadi, sehingga yang saya harapkan dari dua kompetensi, yaitu saya menjadi coach terhadap coach tadi, saya betul-betul hadir penuh apa yang coach tadi sampaikan. Saya berusaha hadir penuh, kemudian saya secara aktif juga mendengarkan dari awal sampai akhir apa yang disampaikan dengan coach tadi, yaitu Pak Eko. Oke. Nah, apa nih yang kira-kira membuat Pak Ahmad dapat menilai demikian gitu? Saya bisa menilai demikian karena yang pertama tadi kompetensi yang saya inginkan tercapai, dan selanjutnya yaitu Pak Eko dengan sendirinya tadi setelah coaching ternyata sudah menemukan solusinya yang dia sebenarnya dia sendiri sudah bisa menyelesaikan permasalahan yang tadi disampaikan, yaitu tentang pertama sih rasa jenuhnya terhadap pembagian double job dia ya, yaitu sebagai guru dan sebagai operator di sekolahnya juga Alhamdulillah sih tadi sudah bisa ditemukan solusinya. Menurut Pak Eko alhamdulillah bisa lega juga dari terhadap apa yang tadi kita lakukan coaching hari ini. Begitu Pak Nur Hadi. Oke, luar biasa nih Pak Ahmad. Baik Pak Ahmad, saya mohon izin Pak Ahmad ya untuk menyampaikan hasil pengamatan saya. Iya, silakan Pak Nur Hadi. Baik, tadi secara keseluruhan sudah sangat bagus Pak Ahmad ya. Alhamdulillah. Akan tetapi dalam suatu kegiatan atau mungkin perencanaan itu pasti akan ada dua sisi gitu ya. Ada yang bagian kelebihannya gitu ya. Betul. Pasti di antara itu juga ada yang namanya kekurangannya gitu ya. Nah, untuk kelebihannya sendiri Pak Ahmad, tadi saya melihat itu secara praktek coaching gitu ya, itu sudah melakukan kegiatannya itu berdasarkan alur tirta gitu ya. Alhamdulillah. Nah, jadi Pak Ahmad ini sudah menanyakan pertanyaan, ada tujuannya juga gitu ya, sebelum nanti ke intinya sudah ditanyakan kepada coachingnya. Yang berikutnya juga Pak Ahmad sudah melakukan identifikasi masalah gitu ya, sudah ada beberapa pertanyaan yang Pak Ahmad ajukan kepada Pak Eko itu untuk menggali keresahannya atau mungkin permasalahan yang sedang dihadapi oleh si coachingnya gitu. Berikutnya juga Pak Ahmad tadi sudah menanyakan kepada si coaching tentang rencana aksi gitu ya, tentang perencanaan apa sih yang akan dibuat, yang akan dilakukan oleh si coachingnya juga. Dan yang terakhir Pak Ahmad itu sudah juga menanyakan tentang tanggung jawab gitu ya, jadi semacam komitmen dari si coaching gitu ya. Setelah si coaching membuat serangkaian rencana, maka itu tidak akan begitu itu akan sangat kurang ketika memang tidak ada tanggung jawab yang ada di dalam diri si coachingnya. Nah, itu sudah sangat bagus Pak Ahmad secara keseluruhan itu. Nah, namun tadi saya menilai gitu ya, pada kegiatan coaching tadi itu ada mungkin sedikit kekurangannya Pak Ahmad gitu. Nah, yang pertama itu adalah karena ini kompetensinya yang ingin Pak Ahmad kembangkan itu adalah kehadiran penuh gitu ya, dengan mendengarkan aktif. Nah, di sini saya mencatat ini yang pertama adalah Pak Ahmad ini menurut saya itu kurang memberikan apresiasi gitu ya kepada si coachingnya. Jadi
ketika si coachnya sudah memunculkan potensi dirinya, sudah menemukan solusi dari permasalahannya, nah, alangkah lebih baiknya itu dikuatkan gitu ya oleh si coachnya atau diberikan apresiasi agar ketika apa yang disampaikan oleh si coach, oh berarti apa yang saya sampaikan sudah betul nih menurut orang lain. Nah, saya rasa itu akan lebih bagus diberikan penekanan di arah sana gitu Pak Ahmad gitu. Nah, yang kedua adalah konfirmasi gitu. Jadi menurut saya itu ketika si coach mengemukakan solusinya gitu ya, mengemukakan ide-idenya, itu alangkah lebih bagusnya lagi kalau sama si coachnya ini diberikan konfirmasi gitu, semacam penguatan, oh berarti yang Bapak inginkan itu seperti ini ya gitu. Jadi itu semacam penegasan gitu, agar si coach ini dia lebih tercerahkan gitu. Jadi dari yang sudah dia sampaikan, maka diberikan lagi apresiasi tadi oleh coachnya dan diberikan lagi penegasan agar si coach ini merasa yakin gitu apa yang sudah ia utarakan, apa yang sudah ia sampaikan ini merasa memang benar seperti ini, tinggal saya jalankan saja gitu. Nah, mungkin itu kurang dan kelebihannya Pak Ahmad gitu. Nah, yang berikutnya Pak Ahmad adalah setelah saya memberikan masukan tadi gitu ya, kekurangan dan kelebihannya. Nah, bagaimana nih Pak Ahmad mendengar dari masukan saya tadi? Nah, setelah mendengar kelebihan dan kekurangan yang disampaikan tadi Pak Nur Hadi, terutama untuk kelebihannya, alhamdulillah ya saya secara pribadi merasa senang gitu ya Pak Hadi, terima kasih. Dan untuk kekurangan yang tadi Pak Nur Hadi sampaikan, terutama yaitu ketika saya belum bisa memberikan apresiasi terhadap coach, kemudian mereview ya atau menguatkan kembali Ya, betul. solusi yang tadi coach sampaikan. Ya, mudah-mudahan sih ke depannya apa yang tadi Pak Nur Hadi sampaikan tentang yang harus saya perbaiki dengan kekurangan coaching hari ini, insya Allah saya akan memperbaiki dan menjadi lebih baik lagi jika nanti melakukan coaching dengan coach yang lainnya. Mungkin seperti itu Pak Nur Hadi. Wah, luar biasa Pak Ahmad. Oke, baik. Nah, kira-kira nih apa rencana tindak lanjut Pak Ahmad gitu untuk kedepannya? Untuk rencana dekat ini mungkin di lusa ya Pak Nur Hadi, saya akan melakukan coaching lagi dengan rekan-rekan sejawat yang sudah menjadwalkan pada saya itu. Insya Allah nanti dari coaching hari ini atau supervisi yang Pak Nur Hadi sampaikan tadi, saya akan terapkan dan lakukan lebih maksimal lagi dan lebih sesuai yang diharapkan. Oke, amin. Oke, nah kira-kira itu tepatnya akan di mana Pak Ahmad dalam melakukan kegiatan coaching lusa nanti gitu? Lusa nanti rencananya saya akan lakukan di aula di sekolah hari Sabtu. Oke. Nah, yang berikutnya lagi adalah siapa nih kira-kira orang yang dapat membantu gitu dalam kegiatan coaching nanti supaya kompetensi Pak Ahmad lebih meningkat gitu Pak Ahmad. Tentunya yang bisa membantu saya mungkin ya Pak ya, saya akan coba berdiskusi lagi dengan berdiskusi lagi atau bertanya-tanya tentang dengan mentor atau yang lebih berkompeten ya. Saya akan lebih bertanya-tanya lagi, kemudian mungkin salah yang dekat ini dengan kepala sekolah mungkin yang bisa membantu saya. Oke. Ya, berarti
yang bisa membantu Pak Ahmad adalah kepala sekolah gitu ya, untuk nanti kegiatan coaching pada lusa nanti gitu ya. Nah, oke nih Pak Ahmad, pertanyaan dari saya yang terakhir adalah apa nih yang Pak Ahmad dapat dari proses ini Pak Ahmad? Yang saya dapat dari supervisi hari ini adalah yang pertama menjadikan evaluasi bagi diri saya yang tadi sudah Pak Nur Hadi sampaikan, baik itu kelebihan saya dan kekurangan saya akan coba lakukan lagi ke depannya menjadi lebih baik, dan hari ini saya merasa senang dengan adanya supervisi dari Pak Nur Hadi sehingga saya bisa tahu gitu masukan-masukan yang bagus buat saya dari Pak Nur Hadi. Saya ucapkan terima kasih Pak Nur Hadi untuk kesempatan supervisi hari ini. Sama-sama Pak Ahmad. Oke, mungkin untuk kegiatan ini kita cukupkan Pak Ahmad ya. Baik, Pak Nur Hadi. Saya pun sangat luar biasa nih kepada Pak Ahmad memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya gitu. Dari awal kita ngobrol sampai di akhir pasca supervisi ini Pak Ahmad sudah memaksimalkan gitu ya, sudah meluangkan waktunya juga, dan mudah-mudahan nanti di kesempatan berikutnya Pak Ahmad bisa lebih semangat lagi Pak Ahmad ya, untuk meningkatkan kompetensinya agar bisa lebih baik lagi. Baik, enggak Pak Ahmad, ya mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam Pak Sofyan. Aduh, apa kabar hari ini Pak Eko? Alhamdulillah Pak, sehat. Gimana Pak? Ya. Sehat juga Pak? Alhamdulillah sehat juga ya. Baik Pak Eko, terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan waktu untuk kita ketemu nih ya. Oh iya, sama-sama Pak. Yang pertama tujuan kita ketemu ini adalah rangkaian supervisi ya. Supervisi terutama tentang kegiatan rencana coaching ya Pak Eko untuk hari ini ya. Pak, ya. Sebelum Pak Eko melakukan coaching yang Bapak lakukan hari ini, mohon izin ya Pak ya, saya ingin bertanya nih sebelumnya kepada Pak Eko. Langsung saja Pak Eko. Nah, kira-kira Pak Eko ingin saya bantu kembangkan kompetisi yang mana nih? Ya, jadi untuk kegiatan coaching hari ini saya ingin mengembangkan kompetisi ya yang ada di dalam kegiatan coaching. Kan ada 3 ya Pak ya. Betul. Yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Di antara 3 situ, lebih spesifik lagi, bagian mana ini kira-kira yang nanti Pak Eko inginkan saya amati dalam coaching hari ini? Baik, yang ingin saya fokuskan untuk kegiatan hari ini itu saya ingin meningkatkan atau ingin diamati di bagian kehadiran penuh Pak, Kehadiran dan penuh. juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Pak Eko. Nah, berikutnya bagaimana penilaian Pak Eko terhadap apa yang kita kembangkan ini? Ya, jadi menurut saya sih untuk di kemampuan coaching ini sebenarnya sih 3-tiganya sangat penting gitu ya Pak ya. Cuman karena saya itu orangnya kadang kurang bisa fokus kepada orang gitu ya Pak ya. Jadi makanya saya lebih memilih pada bagian itu tadi, kehadiran penuh dan juga mengajukan pertanyaan berbobot tadi gitu Pak. Oke, gitu. Baik, apa harapan Pak Eko dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Oke. Jadi harapan saya ketika nanti sudah disupervisi oleh Pak Ahmad gitu ya, harapan saya dapat mengembangkan kemampuan saya dalam hal coaching ini, khususnya dalam kemampuan kesadaran penuh gitu ya Pak, atau kehadiran penuh, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu Pak.
Baik Pak Eko, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan hari ini dari kegiatan supervisi. Nanti izin ya saya ikut menyaksikan Pak Eko coaching dengan coachingnya ya. Ya, baik Pak. Bentar lagi juga rekan saya akan datang ke sini untuk coaching gitu. bareng sama kita. Gitu. Baik, terima kasih kalau gitu Pak Eko. Ya, selamat ini ya melakukan coaching hari ini. Siap, Mudah-mudahan Pak. lancar. Amin. Nanti kita ketemu lagi. Terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum, Pak Eko. Waalaikumsalam, Pak Nur Hadi. Aduh, duduk Pak, mangga. Baik, Pak Eko, terima kasih. Gimana kabar nih Pak Nur Hadi? Alhamdulillah sehat, Pak Eko. Oke, jalanan macet nggak Pak? Tadi lumayan, Pak Eko, karena kan ini udah lumayan siang juga, jadi jalanan itu sudah lumayan macet lah. Gitu. Tapi tetap semangat lah untuk datang ke sini gitu, Pak Eko. Baik. Oke, kemarin Pak Nur Hadi sempat telepon sama saya gitu ya Pak ya, tentang katanya ada yang ingin dibicarakan hari ini. Betul. Kira-kira apa tuh Pak? Iya nih Pak Eko, jadi gini, kebetulan kan di sekolah saya itu memang masuk sekolah yang biasa sih gitu ya. Cuma secara pribadi memang saya punya keinginan agar sekolah itu bisa maju gitu. Nah mungkin sebelum sekolah itu bisa maju, tentunya kan harus ada sumber daya manusia, gurunya pun harus maju juga gitu kan, pengen untuk berkembang gitu. Nah yang saya perhatikan itu memang di sekolah saya ini tidak semua gurunya itu punya motivasi yang tinggi Pak Eko gitu untuk ikut pengembangan diri gitu, untuk ikut bisa maju ya dan berkembang nih di zaman sekarang. Jadi saya merasa seperti kok saya aja gitu. Karena kan memang di sekolah saya ini gurunya lumayan cukup banyak juga nih gitu. Tapi dari sekian banyak itu tidak semuanya gitu untuk mau untuk maju, malah saya merasa kok seperti saya aja gitu. Itu sih Pak Eko mungkin keresahan saya itu di tempat kerja saya nih Pak Eko. Baik. Nah, oke, saya sudah menangkap nih. Jadi Pak Nur Hadi mah sebenarnya pengen sekolahnya itu maju. Betul. Nah, oke, baik. Nah, kira-kira untuk pertemuan hari ini rencananya Pak Nur Hadi pengen mempunyai tujuan yang seperti apa? Oke. Mungkin secara khususnya saya sih ingin itu guru mereka itu ikut aktif gitu dalam kegiatan pengembangan diri gitu. Entah mungkin memang secara pribadinya atau mungkin dalam tanda kutip paksaan gitu Pak Eko. Ya kalau lebih bagus sih mereka memang ikut pengembangan diri secara kesadaran mereka gitu. Karena saya menilai itu dengan seperti itu maka lambat laun si gurunya akan mendapatkan SDM yang berkualitas gitu ya, akan mendapatkan masukan, akan mendapatkan ilmu baru dan lama-kelamaan itu pasti akan mendorong sekolah tempat saya bekerja ini akan lebih maju gitu. Nah, itu mungkin Pak Eko tujuan khususnya gitu yang ingin saya capai gitu pada pembicaraan kita hari ini Pak Eko. Oke, jadi baik, saya jadi menangkap. Jadi Pak Nur Hadi punya keinginan untuk menjadikan sekolah ini maju. Betul. Terus kemudian fokus utamanya adalah ya kalau sekolah maju paling enggak gurunya itu juga berperan aktif untuk dalam hal pengembangan diri. Betul Pak Eko. Jadi untuk tujuan hari ini kita pengen tahu cara-cara bagaimana guru itu mau dan bersedia secara sadar penuh gitu ya Pak ya, untuk dapat mengembangkan diri gitu ya Pak ya. Betul Pak Eko. Baik, oke. Baik Pak Nur Hadi, saya jadi penasaran nih kondisi tentang rekan-rekan Pak Nur Hadi. Nah kira-kira nih dari 1 sampai 10 itu kondisi dari rekan-rekan Pak Nur Hadi itu kira-kira di angka berapa nih Pak? Oke. Kalau dikaitkan untuk dalam hal pengembangan diri gitu ya, dari 1 sampai 10 itu sepertinya sih rekan guru saya ini ada di posisi 4 gitu Pak Eko. Posisi 4? Ya, jadi ya setengah ke bawah gitu ya secara semangat untuk ingin maju ya gitu. Nah sisanya itu ya gitu aja gitu ya, mereka selesai tugas mereka sebagai guru ya pulang,
selesai tugas ya pulang. Jadi memang tidak terlihat mereka itu untuk ikut atau antusias dalam kegiatan pengembangan diri. Iya. Jadi memang kalau saya nilai secara angka itu kayaknya di kisaran 4 sih Pak Eko gitu. Baik. Oh, dengan kondisi yang seperti itu ya Pak ya. Baik. Kira-kira nih keinginan Pak Nur Hadi ke depannya, rekan Pak Nur Hadi ini pengennya nanti kita tingkatkan menuju ke angka berapa nih Pak? Oke. Kalau saya secara pribadi itu inginnya ya meningkat di angka 8 sih sepertinya gitu. 8 ya Pak Ya ya? kalau 10 kayaknya gapnya terlalu jauh, dari 4 ke 10 itu terlalu seperti yang gimana ya, yang nggak mungkin gitu ya. Mungkin kalau untuk tahap-tahap awal sepertinya sih target saya ini mencapai di angka 8 sajalah, itu sudah cukup sepertinya Pak Eko. Indikatornya seperti apa tuh Pak kalau di angka 8 itu, bayangan Pak Nur Hadi? Baik, di bayangan saya itu si guru ini bisa dikatakan dia mencapai angka 8 itu mereka ini mau sih gitu untuk ikut pengembangan diri gitu. Ya secara keinginan sih memang dari dalam dirinya guru gitu. Cuman ketika memang itu belum muncul di dalam diri mereka, ya mungkin bisa dengan paksaan dalam tanda kutip gitu ya. Berarti kan kalau di sekolah itu kita punya pimpinan gitu ya, ada kepala sekolah gitu. Nah mungkin bagi guru-guru yang belum punya kesadaran sendiri gitu untuk meningkatkan kompetensinya, mungkin bisa dibuatkan semacam program barangkali gitu ya, yang berawal ya dari pimpinan kan, karena yang namanya pimpinan itu ketika dia berkata A atau mungkin bikin program A, ya berarti kan si guru itu harus ikut gitu ya, sesuai dengan apa yang pimpinan kita sampaikan kepada guru-guru. Nah, beda hal dengan kita sesama guru gitu ya bilang atau mungkin hanya mengajak saja, ya itu kan secara apa ya, bahasa pun mungkin entah didengar entah tidak gitu. Beda dengan memang ucapan itu langsung diutarakan dari kepala sekolah gitu Pak Eko. Oke, jadi intinya adalah Pak Nur Hadi supaya guru-guru ini termotivasi gitu ya. Betul, Tujuan betul, utamanya betul. adalah Ya, termotivasi dari diri sendiri. Kalaupun tidak, ya berarti kita kembangkan dengan cara program-program yang ada di sekolah gitu ya Pak ya. betul Pak Eko. Baik. Oke, Pak Nur Hadi, saya ingin bertanya lagi nih. Kira-kira hambatan apa sih yang yang bisa apa ya? Hal-hal apa yang kira-kira bisa menghambat untuk tercapainya hal tersebut, Pak? Ya menghambat itu adalah tentunya dari program. Maksudnya begini, si kepala sekolah itu kan dia pasti punya program yang diutamakan oleh kepala sekolah gitu. Karena pasti si kepala sekolah pun punya target-target yang ingin dia capai, ini pengen sekolahnya seperti apa gitu. Nah saya kurang tahu nih apakah keinginan saya ini masuk di program utamanya kepala sekolah atau tidak gitu. Nah jadi itu mungkin semacam hambatan gitu. Ketika memang si kepala sekolah punya program yang lebih utama yang ingin dia laksanakan, maka keinginan saya ini ya tidak akan terwujud gitu. Dan berarti itu termasuk ke dalam hambatan saya nih untuk mewujudkan gitu apa yang saya inginkan di sekolah ini gitu Pak Eko. Baik. Oke. Nah, tadi sudah kita Pak Nur Hadi sebutkan gitu ya hambatannya tentang program dari kepala sekolah. Nah, sampai sejauh ini nih Pak Nur Hadi, kira-kira apa nih yang sudah terbesit di pikiran Pak Nur Hadi terkait apa tadi untuk mengatasi hambatan tersebut? Kalau dari segi hambatannya ini, berarti kan ini masalahnya adalah apakah yang saya inginkan itu masuk atau tidak di di program utama KS di sekolah saya gitu. Karena berarti yang harus saya laksanakan adalah saya harus berdiskusi dengan kepala sekolah saya gitu tentang program-program yang memang akan dilaksanakan di sekolah gitu. Nah, diskusi dengan kepala sekolah atau mungkin juga bisa dengan bendaharanya sebagai yang merencanakan anggaran di sekolah gitu. Nah, mungkin akan coba ngobrol nih, setelah ngobrol kira-kira yang akan diutamakan di sekolah nih apa gitu. Nah, setelah saya tahu mungkin barangkali bisalah diselipkan gitu, atau mungkin dimasukkan
keinginan saya ini di dalam program utama untuk di sekolah saya ini gitu Pak Eko. Baik, baik. Oke. Jadi ini ya Pak ya, Bapak sudah menemukan solusi tentang Betul, betul. hambatan yang bisa saja menjadi kendala ketika Bapak ingin mencapai tujuan Bapak tersebut gitu ya Pak ya. Iya, betul. Baik, Bapak, saya ingin menanyakan satu hal lagi nih Pak. Rencana nih ya Pak ya, untuk mencapai apa tadi? Kan tadi Bapak sudah bilang, jadi harus dengan kepala sekolah dan bendahara. Nah, rencananya Bapak itu ke depannya seperti apa itu? Oke. Baik, yang akan saya lakukan berarti tahap pertama itu adalah kita coba untuk ngobrol dulu gitu dengan kepala sekolah dan juga bendahara terkait program atau mungkin rencana anggaran apa sih yang akan dimasukkan gitu. Nah, ketika memang keinginan saya ini dimasukkan ke dalam program utamanya kepala sekolah, maka yang tahap selanjutnya adalah tentunya memasukkan anggaran gitu. Karena yang namanya kegiatan itu tidak terlepas dari anggaran gitu kan. Nah, ketika itu sudah dimasukkan ke dalam anggaran sekolah, maka sudah dipastikan hampir 80% itu pasti akan terlaksana gitu, apa yang saya inginkan ini di sekolah gitu. Nah, setelah itu sudah masuk, tentunya tahapan berikutnya adalah bagaimana nih mengolah atau mungkin membuat itu kegiatan-kegiatan yang memang bisa meningkatkan kompetensi diri guru gitu. Ya, itu mungkin bisa dibuat semacam IHT di sekolah atau mungkin dari gurunya sendiri ikut program pengembangan diri ke luar, misalnya entah itu mungkin KKG atau mungkin ada pihak-pihak swasta yang secara khusus itu mengadakan pelatihan untuk peningkatan kompetensi guru gitu. Nah, mungkin kalau ditanya untuk perencanaan seperti apa, saya rasa itu seperti itu akan yang saya lakukan di sekolah saya gitu Pak Eko. Oke. Baik, saya ingin ini lagi ya. Tadi dijelaskan sudah bagus sekali gitu ya, saya kira. Nah, kira-kira nih Pak, kapan nih Bapak akan melaksanakan rencana Bapak tersebut? Nah, ini kebetulan nih sekarang kan akhir bulan Desember gitu ya, di akhir tahun. Yang dimana di akhir tahun ini biasanya itu setiap sekolah membuat rencana anggaran untuk tahun ke depan gitu. Nah, berarti ini ada termasuk momen yang pas nih yang akan saya pakai gitu ya. Saya akan coba lobby kepala sekolah, lobby bendahara agar memang rencana saya ini bisa terlaksana gitu. Nah, berarti ini adalah momen yang sangat pas gitu di bulan sekarang gitu ya. Mungkin bisa saya laksanakan sepulang dari sini atau mungkin bisa besok, bisa lusa, agar memang keinginan saya bisa benar-benar diterapkan di sekolah gitu. Nah, berarti batas waktunya adalah ya sebelum tahun depan Pak Eko, berarti tanggal 31 lah gitu ya. Paling itu paling lama, kalau bisa sih tanggal 20 itu sudah fix gitu. Oh, bahwa saya nih sudah masuk gitu. Oke, tanggal 20 Desember ya Pak ya? Tanggal 20 lah gitu, sebelum libur gitu Pak Eko. Oke, baik. Baik, bagus sekali ya Pak Nur Hadi. Nah, Pak Nur Hadi, kira-kira nih komitmen Bapak untuk melaksanakan rencana Bapak itu seperti apa? Oke. Untuk komitmennya itu tentu supaya saya tetap optimis gitu ya di dalam melaksanakan rencana saya pun butuh orang gitu untuk semacam diskusi atau mungkin ngobrol gitu. Nah, kebetulan di sekolah saya ini ada orang yang aktif gitu yang memang sudah terbiasa melakukan kegiatan karena dia ini aktif di Pramuka juga, pernah jadi narasumber di BNN. Nah, berarti si orang ini bisalah untuk membantu saya ketika nanti sudah jatuh tanggal nih, tanggal sekian kita harus bikin nih perencanaan kegiatan untuk pengembangan diri. Nah, maka saya bisa minta tolong kepada si orang ini untuk membuat semacam rencana kegiatannya akan seperti apa gitu. Nah, di samping itu juga nanti saya pun akan coba ngobrol dengan bendahara, karena pasti yang namanya bendahara itu sudah punya agenda rancangan kegiatan yang harus dia keluarkan gitu ya, yang harus dia sampaikan sesuai dengan yang tertuang di Arkas tadi gitu. Nah, kalau untuk pimpinan atau mungkin KS di sekolah, karena beliau memang lumayan cukup sibuk, yang saya khawatirkan akan lupa atau bagaimana, jadi mungkin saya akan
lebih banyak berkoordinasi, ngobrol dengan teman saya dan juga bendahara barangkali untuk bisa mewujudkan kegiatan saya ini gitu Pak Eko. Baik, jadi yang bisa membantu tadi rekan Bapak ya. Kira-kira rekan Bapak tadi namanya siapa Pak? Namanya Pak Rama, Pak Eko. Pak Rama ya. Iya. Pak Rama itu mungkin kalau lihat dari cerita Bapak itu mungkin sudah sepemikiran dengan Bapak Iya, gitu ya, iya, Pak ya. karena dia termasuk orang yang apa ya, ingin maju bersama gitu. Karena kan ya zaman sekarang kan kita nggak bisa gitu aja Pak Eko gitu ya gitu. Harus ikut perkembangan zaman, harus ikut sesuai dengan zaman murid sekolah, kan beda dengan kita dulu. Kalau memang kita tidak upgrade diri, ya mau bagaimana kita bisa bikin sekolah maju itu kan, mau bagaimana kita bisa ngebuat anak sesuai dengan kodratnya mereka gitu. Oke. Oke, wah, luar biasa sekali nih Bapak. Tadi ada hal-hal yang sudah dimunculkan dari Pak Nur Hadi gitu ya, terkait di pembicaraan kita pada siang hari ini. Nah, Pak Nur Hadi, apa nih yang sudah Bapak dapatkan dari sesi coaching ini? Luar biasa Pak Eko, yang tadinya saya galau gitu, bingung harus bagaimana gitu. Setelah saya ngobrol dengan Pak Eko, ternyata saya dapat pencerahan gitu ya, saya dapat semacam cara harus bagaimana sih saya gitu. Nah, yang saya dapatkan pada pertemuan kali ini, akhirnya saya punya rencana gitu ya untuk saya laksanakan di sekolah, dan saya pun tahu nih kepada siapa saya akan melakukan atau mungkin minta tolong gitu agar rencana ini bisa terlaksana gitu Pak Eko. Baik, baik. Oke, Pak Nur Hadi, kita sudah ini nih Pak, sudah terlalu siang gitu ya. Ini juga saya juga mau ada agenda lain gitu ya. Mungkin yang terakhir harapan saya adalah semoga nih rencana yang Pak Nur Hadi sampaikan tadi, saya harap berjalan sesuai dengan rencana gitu ya Pak ya. Amin Pak Eko. Kemudian Ya, amin. saya jadi penasaran nih, kira-kira nanti apa namanya, rencana ini terwujudnya seperti apa atau progresnya seperti apa. Boleh ya Pak ya, nanti kalau mungkin 1 bulan lagi kita ngobrol-ngobrol lagi seperti itu ya Pak ya. Boleh Pak Eko, enggak ya. Oke, baik Pak Nur Hadi, terima kasih sudah hadir di sini. Sama-sama Pak Eko. Kemudian lagi saya ucapkan terima kasih lagi ya karena sudah menyempatkan waktu di sini. Mungkin kita cukupkan dulu untuk sesi coaching hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Eko. Siap, sami-sami Pak. Baik Pak Eko. Ya. Aduh, bagaimana tadi proses coachingnya? Alhamdulillah, benar Pak. Alhamdulillah berjalan lancar. Terus saya jadi merasa senang gitu ya Pak ya, karena dapat membantu rekan saya sebagai coaching untuk menemukan solusi atas masalah-masalahnya seperti itu Pak. Luar biasa. Nah, menilai tadi performa saat coaching yang Pak Eko lakukan, bagaimana menurut Pak Hadi performa tadi? Saya sih cukup puas ya Pak ya dengan performa saya tadi ketika coaching, terutama tadi saya sudah sampaikan di awal terkait dengan kehadiran penuh. Saya coba untuk menghadirkan penuh raga, pikiran, dan jiwa saya untuk bersama coach saya seperti itu Pak. Kemudian saya juga sudah mencoba untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi dari coach saya gitu Pak. Oke, baik. Terus apa yang membuat Pak Eko bisa menilai demikian? Ya, saya rasa karena saya sudah berusaha gitu ya Pak ya, berusaha benar-benar menghadirkan kehadiran penuh saya gitu ya. Terus dan juga saya jadi ngerasanya tadi nyaman gitu Pak ketika berbicara gitu ya. Jadi karena dengan kehadiran penuh ini saya berbicaranya itu tanpa beban, terus benar-benar fokus kepada coach. Kemudian saya juga mencoba
sepenuh kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Oke. Baik, Pak Eko. Selanjutnya, mohon izin nih, boleh ya saya menyampaikan hasil tadi pengamatan Oke, bangga Pak. antara Pak Eko dan Pak Nur Hadi dalam coaching hari ini ya. Baik. Setelah saya amati tadi, Pak Eko, yang Pak Eko lakukan saat coaching tadi emang terdapat ya, itu sudah sesuai dengan dari yang Pak Eko harapkan tadi dari awal tuh ya, yang tadi dia kompetensi saya perhatikan tadi, yang pertama tujuannya itu sudah tersampaikan, identifikasi, rencana, aksi dan tanggung jawabnya sudah disampaikan, itu sudah mengalur ke alur tirta. Dan kompetensi yang Pak Eko inginkan tadi yaitu yang pertama ini ya kehadiran penuh. Betul, Nah, Pak. tadi saat coaching saya perhatikan benar-benar hadir sekali Pak Eko terhadap coachingnya ya, dengan penuh hadir gitu, di memperhatikan, mendengarkan, dan tadi juga ada beberapa pertanyaan yang diajukan itu yang sangat berbobot menurut saya ya. Itu sudah tercapai. Terima kasih, bagus sekali Pak Eko ya. Kemudian selain tadi ya yang sudah sampaikan sudah bagus, kemudian mungkin ada beberapa hal nih Pak yang menjadi catatan saya. Apa tuh Pak? Ya, dalam coaching tadi. Yang pertama adalah sebisa mungkin minimalisir memberikan konfirmasi yang sudah dijawab dari coach tadi, ya. jangan terlalu diulang lagi gitu kan ya. Nah, jadi tadi terlalu banyak gitu ya Pak? Betul, terlalu banyak. Itu menjadi catatan saya. Mungkin kedepannya bisa diperbaiki lagi. Nah, itu mungkin Pak Eko yang kurangnya ya, selebihnya sudah bagus, keren sekali. Nah, menurut Pak Eko menanggapi yang saya sampaikan tadi bagaimana? Ya, saya kira betul ya yang disampaikan Bapak tadi. Saya juga sejalan dengan pikiran Bapak tadi, sempat ada perasaan timbul gitu ya Pak ya. Jadi kalau dari penilaian Bapak yang positif tadi, mungkin itu sudah sejalan dengan yang saya sampaikan tadi. Kalau untuk yang kekurangan tadi, saya juga merasa gitu Pak. Jadi ketika berbicara itu saya sering untuk mengulangi itu ya, jawaban dari coach tadi gitu. Saya sih senang Pak karena ada diskusi kita seperti ini, jadi saya bisa tahu kelebihan dan kekurangan saya seperti itu Pak. Oke, mohon maaf Pak Eko ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi suatu evaluasi ke depannya ya. Betul. Semoga nanti setelah ini saya jadi ini ya Pak ya, bisa memperbaiki kekurangan saya tadi gitu ya. Oke. Nah, kira-kira untuk selanjutnya apa yang Pak Eko lakukan ke depannya, entah kapan, di mana, dan siapa yang bisa membantu dalam hal ini menurut Pak Eko? Ya, saya sih rencananya saya setelah kegiatan supervisi ini, saya kan tahu kelebihan dan kekurangan saya seperti apa. Maka saya akan mencoba untuk jadi mempelajari lagi tentang coaching itu seperti apa, kemudian menghadirkan kehadiran penuh itu seperti apa, mendengarkan aktif itu seperti apa, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot itu seperti apa. Mungkin itu sih yang ingin saya lakukan lagi gitu ya Pak ya, karena saya pikir banyak hal yang bisa dikembangkan lagi dari proses di supervisi ini seperti itu. Jadi kedepannya sih saya pengen saya akan mengadakan percakapan bareng-bareng lagi dengan teman-teman saya gitu ya, tentang
apa namanya coaching ini, supaya nanti saya ada masukan lagi supaya eh, ketika nanti saya melakukan coaching dengan orang lain gitu ya, saya menjadi lebih baik lagi dalam menggali potensinya seperti itu. Menurut tadi Pak Eko, kapan kira-kira lebih detailnya kapan ya? Nanti mungkin saya bisa diajak gitu untuk Oh siap. melakukan Saya sih hal seperti ini lagi. ya, saya sih pengennya segera gitu ya Pak ya, segera. Jadi setelah ini mungkin saya akan mungkin hari besok gitu ya, besok saya sudah mempelajari lagi tentang coaching itu seperti apa dengan menonton di YouTube ataupun di internet gitu ya Pak ya. Terus kemudian nanti juga saya ingin berdiskusi panjang lagi dengan Bapak gitu ya, dan juga teman-teman yang lain agar kemampuan coaching saya lebih meningkat lagi seperti itu. Baik, terima kasih, ditunggu kabarnya ya. Siap Pak. Eko. Baik, sebelum saya tutup sesi ini, pertanyaan terakhir nih dari saya, Pak Eko. Nah, setelah serangkaian dari sebelum kita tadi ya, sebelum dari awal Ya. saya tanyakan apa supervisi hari ini. Nah, apakah ada yang ingin Pak Eko ambil dari supervisi kita hari ini gitu, dari awal sampai terakhir hari ini? Ya, alhamdulillah sih Pak, untuk kegiatan supervisi hari ini saya merasa tenang gitu ya Pak ya, terus mendapatkan ilmu-ilmu baru, pengalaman-pengalaman baru, yang tentunya saya sih merasa pengalaman ini akan sangat berguna lagi ketika saya berada di masa-masa yang akan datang seperti itu sih Pak. Baik Pak Eko, terima kasih. Mungkin saya cukupkan untuk supervisi hari ini. Terima kasih sekali lagi atas waktunya, kesempatannya sudah mau disupervisi ya. Siap, terima kasih Pak. Saya juga ucapkan terima kasih karena Bapak sudah bersedia untuk supervisi saya gitu ya. Sama-sama. Saya juga mohon maaf apabila ada ucapan atau perbuatan yang kurang berkenan Pak Eko ya untuk hari ini. Terima kasih sekali lagi Pak Eko. Selalu semangat dan sukses ya untuk kedepannya. Siap. Kita akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama.